Pak Ustadz ternyata bukan pertanyaan terakhir. Ini kemarin baru aja yang viral. Label halal diperjualbelikan. Itu di Konoha ya, bukan? Ketawa ke Felix. Dokter, di Indonesia ini justru ya aku lebih yakin dengan makanan yang tidak ada label halalnya. Oh ya? Ya, maaf ya. Contohnya pisang goreng. Ini langsung pasti dimarahin sama pejuang-pejuang halal. Maksudnya yang lebih yakin ya pisang goreng dijual di pinggir jalan tuh tahu isi. Ya nggak ada label halal. Kan jelas yang bikin mama pakai hijaban pinggir jalan digoreng-goreng itu jelas insya Allah tuh. Tapi kalau yang ada label halal tuh karena banyaknya mafia-mafia yang bermain. Saya nggak yakin sebenarnya. Ada yang halal, tapi sebetulnya ya kalau kita beli barang yang sudah label halalnya, ternyata itu tidak halal. Yang berdosa yang ngasih label halal. Bukan kayak gitu Pak Ustadz. Mungkin pertanyaanku persimpel. Kalau misalnya aku ngajak ke Pak Ustadz nih ya, makan di restoran ya, atau makan di warung ya, nggak ada label halalnya. Pak Ustadz warteg. mau? Di warteg mau. Pak Ustadz sudah teruji mau, karena aku pernah ajak. Nah, sekarang aku tanya dengan Felix. Kalau misalnya aku ngajak nih, Felix ayo pergi makan. Nggak ada babi memang di situ misalnya ya. Ayo pergi makan ke Felix, aku takdir yuk makan di warung. Atau di Sayap Suci deh. Sayap Suci nggak ada alkohol dan nggak ada pork sama sekali ya. Aku ajak ya. Ke Felix mau nggak? Oke. Yang harus itu adalah makan makanan yang halal. Bukan makan yang ada label halal. Tuh. Jadi gitu kan. Mantap. Itu agak susah dulu. Kadang ini yang saya suka dari Ustadz Felix Xiao. Makan makanan halal. Bukan makan makanan yang ada label halal. Makanya aku senantiasa bilang yang harusnya ada tuh bukan label halal, label haram. Tuh. Karena kalau misalnya ada di Indonesia kalau Felix jawab tadi, kalau Felix menjawab, aku mau makan yang ada label halal, maka label halal selamanya akan dibisniskan orang. Nah, makanya yang harus adanya adalah label haram. Iya. Label haram. Di Indonesia tuh urgennya label haram. Lagian kan mayoritas. Ya, dan biar nggak masalah, karena biasanya ada orang-orang pasti masalah nih, termasuk mungkin teman-teman kita sendiri. Kita kasih tahu dulu di dalam Islam itu hukum asal daripada satu hal, satu barang itu adalah boleh. Sampai kecuali yang jelas pengharamannya. Berarti lebih banyak yang halal daripada yang haram. Kenapa harus dilabelin yang banyak? Ya dilabelin dikit lah. Ya kan gak ada duitnya kok. Nah, gini makanya pentingnya negara. Karena kalau ada duitnya pasti tadi jadi problematika kan. Karena kita menciptakan satu cari duit baru nih ceritanya nih. Karena terlalu banyak yang harus dihalalkan, disertifikasi. Nah tapi kalau yang disertifikasi ada yang haram. Nih coba lihat ya. Kalau nanti andaikan ya, misalnya contoh Islam yang mengatur negeri ini misalnya, taruhlah ya misalnya. Maka pemerintah itu tidak boleh untuk mengimpor barang-barang yang haram. Barang-barang mentah nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Khomer nggak boleh. Lalu kemudian saya kayak tadi, peternakan babi misalnya nggak boleh ada. Kecuali itu khusus di satu tempat yang misalnya contoh kayak ya tempat-tempat terisolasi atau tempat-tempat tertentu lah yang terbatas. Tapi umumnya nggak boleh. Dan itu sudah ada yang praktekin loh. Maksudnya negara-negara, jadi negara campur tangan, jadi nggak perlu kemudian swasta untuk memberikan label halal itu. Oke. Nah, tapi sekarang kenyataannya juga. Justru kita bahkan kemarin ada WIPOL pun di label halal dengan alasan kalau misalnya kita apa ya katanya kemarin ya. Sholat. Emang sepenting itu kan sholat kalau misalnya. Jangankan WIPOL, sekarang ada lemari es halal, ada TV halal gitu kan. Padahal yang jadi masalah itu ada tayangannya apa. Gitu kan. Atau kamu guna TV itu gebuk orang. TV-nya halal ya. TV-nya halal ya, tapi tayangannya. Aku pernah lihat. 50 Shades of Grey. Aku pernah lihat di Bali, rumah makan babi guling dijamin haram, ada. Nah. Ditulis sama orang itu. Iya. Di depan kan dijamin halal orang warteg-warteg kan. Itu ada orang Bali iseng nih, dia bikin 100% haram. Jadi aku mau tanya balik ke Dr. Tapi Richard. babi guling gitu. Aku mau tanya balik dengan Dr. Richard. Sebagai seorang muslim, Dr. Richard lebih milih mana? Ke restoran terus nyari, ini halal nggak? Atau Dr. Richard selama nggak ada label halal, selama nggak ada label haram, Dr. Richard langsung makan. Aku seneng yang kedua dong. Nah itu menurut aku itu yang paling bijaksana. Itu Islami. Islam itu adalah kita tuh boleh makan semuanya sampai ada peringatan haram. Betul. Aku juga sudah ngecek. Makanya sebelum kita bawa konteksnya aku sudah ngecek. Aturan itu kan sudah jelas tertulis semuanya itu halal sampai ada yang ngomong bahwa itu tuh haram. Betul. Kenapa harus dibalik? Nah itu karena memang Indonesia itu problematis. Semua yang ada di dasar laut dong itu boleh dimakan kecuali kapal selam. Iya. Tapi di Palembang pun dimakan kapal selam. Termasuk Nyi Roro Kidul boleh. Enggak, karena gara-gara yang seperti ini punya menjadi stigma di masyarakat harus ada. Kalau aku nggak tahu ya, jujur ya, karena podcast ini doang aku tahu ya. Aku pernah ngajakin makan Pak Ustadz, Ustadz Felix. Kata
asistenku katanya, dok jangan di situ dok, gak ada label halalnya. Masa sih gue bilang, gak ada babi loh padahal di situ loh. Gak dok, kalau bisa pokoknya ada label halalnya, kalau bisa gede-gede label halalnya. Kayak. Tapi kan ternyata gak semua dari kita harus berpikir seperti itu ya. Oke, balik lagi ya. Idealitasnya adalah harusnya ada label haram. Tapi kita kan hidup di Indonesia yang tidak ideal kan. Nah makanya ada label halal ya alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Intinya ada label halal pun juga nggak ada masalah bagiku. Cuma aku kasih tahu aja idealitasnya adalah labelnya harusnya label haram. Tapi kalau ada lebih bagus. Ada lebih bagus. Ya. Kalau sekarang ketika nggak ideal ada label halal juga nggak ada masalah. Karena kita di dunia nggak ideal. Kira-kira begitu. Asal kita tahu apa yang kita makan itu bahwa itu bukan haram. Iya, artinya contohnya kayak tadi Ustadz Dery ngomong, aku ketemu dengan orang misalnya gak usah ibu-ibu yang jual pisang goreng lah, ibu kita masak di rumah. Masa kita bilang ibu masakannya ya kan? Nah, kalau kita ragu, kita tinggal tanya aja, ini makanannya apa? Sama kayak aku ke tempat ibuku misalnya. Aku tahu mereka makan babi misalnya ya. Maka aku bilang sama mereka, aku nggak bisa makan kalau kalian masih makan babi. Karena nanti itu akan kena ke semuanya kan gitu kan ya. Nah, problematika aku cuma bisa minum aja. Aku kasih tahu pada mereka gitu kan ya. Okay. Nah, makanya ketika mereka tanya, kalau gitu kamu pilih deh restoran mana yang kamu cari untuk kamu pilih, nanti kita makan di sana. Yang paling mudah cari restoran halal dong. Ya sudah pasti kan. Nah, nanti itu ada petunjuk. Ada petunjuk dalam kondisi tidak ideal. Tapi kalau idealnya aku pengen label haram. Oke. Tapi jangan sampai petunjuk ini dijadikan mainan juga untuk cari uang. Nah, kalau itu bukan hanya label sertifikasi halal. Itu. Berbayar, aku nonton tuh podcast itu berbayar tuh ya Allah. Itu semua. Dan aku ya memang gimana ya. Aku pikir bukan agamanya sih. Tapi orangnya. Jadi gini ya, orang-orang macam ini ya, dia nggak beragama pun kerjanya sama. Coba lihatlah, orang-orang semacam ini ya nggak beragama kerjanya sama. Serius. Mentalnya udah mental. Contoh misalnya, ada orang nikah lagi lalu kemudian bermasalah hidupnya. Apakah kemudian kayak kekerasan dalam rumah tangga lah, atau kemudian nggak nafkahi istri lah, atau kemudian selingkuh lah dan segala macam. Yakin itu orang nggak beragama pun kerjanya juga sama. Oke. Jadi bukan karena agamanya sih. Jadi ada orang, kecuali kalau orang tuh menerapkan agamanya. Begitu orang menerapkan agamanya, lihat ya, dia ngasih sertifikasi halal, itu dia bakal jauh lebih takut ketika dia ngambil duit untuk kemudian ngurusin urusan halal. Oke, karena itu penting banget untuk semua umat ya. Ya Allah, benar ya. Thank you Ustadz Felix Chow, thank you Ustadz Dery Sulaiman. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Ramadan selanjutnya.